Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 20 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast ini, kita akan membahas hal-hal yang menarik terjadi sepanjang seminggu terakhir, terutama di Bursa Amerika, di mana Bursa Amerika memperoleh pencapaian yang luar biasa di masa new normal ini yang menunjukkan tren baru di bursa saham, di mana bursa saham yang dulu sudah berlalu, sekarang kita memasuki tren bursa saham yang baru di era new normal ini yang nanti akan kita bahas juga. Tentunya akan karena ini short weekend di mana hanya 2 hari perdagangan minggu lalu, tentunya nggak banyak yang bisa kita ambil dari perdagangan minggu lalu untuk perdagangan minggu depan. Jadi saya akan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik masuk di podcast kami sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja seperti dibahas tadi, ini adalah pergerakan indeks S&P 500. Kenapa saya pilih S&P bukan Dow Jones? Karena S&P ini mencerminkan 500 saham dengan market cap terbesar di Amerika, sementara Dow Jones hanya 30 saham industri. Jadi ini tentunya lebih mencerminkan kondisi stock market di Amerika. Ini bursa utama indeks utama di Amerika, dan kita lihat indeks S&P berhasil mencetak level tertingginya sepanjang sejarah hari minggu ini gitu. Jadi tentunya ini pencapaian yang luar biasa karena di era dulu, zaman dulu kita sering ditakut-takuti oleh adanya resesi, pelambatan ekonomi, atau apapun lah, apalagi virus seperti ini yang melumpuhkan ekonomi. Tentunya kita masih ingat bagi yang udah trading 1-2 tahun, hal-hal seperti itu seringkali dianggap penting oleh para komentator saham, namun kita tahu era itu sudah berlalu. Kenaikan S&P 500 ini menunjukkan dengan jelas bahwa saat ini bursa saham sudah lagi nggak dikaitkan dengan ekonomi. Jadi bandar memutus hubungan di awal-awal masa pandemi, para bandar di seluruh dunia udah sepakat memutus hubungan antara ekonomi dengan bursa saham. Dan salah satu buktinya yang kita lihat terus sepanjang bulan-bulan krisis ekonomi ini, meskipun ekonomi Amerika minus 30, tetap aja bursa-bursa saham di dunia terus bergerak rally karena inilah daya jual terbaik bursa saham saat ini. Karena para market maker tentunya nggak bisa menjual pertumbuhan ekonomi lagi atau laba perusahaan yang meningkat lagi. Jadi karena nggak bisa dijual itu ditutup. Bursa saham sekarang jadi pusat aliran dana dunia yang bingung mungkin mau trading gimana. Jadi pada masuk ke bursa saham. Bingung mau cari kerja apa, dananya masuk ke bursa saham. Karena bursa saham terbukti nggak ada hubungannya dengan ekonomi. Karena misalnya di banyak bisnis kita tahu ada hubungannya dengan ekonomi. Kayak gitu. Kita mau buat resto, kalau ekonomi lesu, restonya sepi. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan ekonomi in general, tapi bursa saham tentunya sudah tidak lagi. Jadi ini pencapaian yang luar biasa yang kita harap juga akan segera diikuti oleh IHSG, karena kita tahu IHSG juga, ekonomi Indonesia juga krisis. Mudah-mudahan market maker di sini, apalagi investor asing, memutuskan untuk terus menaikkan bursanya dan melupakanlah hal-hal teoritis di buku ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang tentunya sudah nggak ada hubungannya kayak gitu. Nah, kita juga tahu tentunya para komentator saham tentunya harus menyesuaikan dan mencoba meyakinkan Anda kalau bursa saham tetap ada hubungannya dengan ekonomi. Dia mengatakan kenaikan saat ini itu karena mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang di masa yang akan datang. Cuman ya kalau kita berpikir logis, dengan arti indeks saat ini lebih tinggi dari masa sebelum COVID, artinya orang menganggap ekonomi di masa after COVID mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan akan jauh-jauh lebih baik daripada anggapan orang sebelum ada COVID sama sekali. Itu kan nggak logis. Karena kita tahu walaupun someday vaksin ditemukan, anggaplah tahun depan, kita tahu akan banyak hal yang sudah terlanjur rusak, recovery akan berjalan lambat, nggak akan sebaik kalau nggak ada COVID. Cuma ya tentunya itulah yang akan dihubungkan oleh para komentator saham.
Hal lain juga yang menarik adalah Apple berhasil mencetak rekor menjadi perusahaan pertama yang market cap-nya 2 triliun dolar. Ini juga luar biasa di tengah penjualan iPhone yang turun drastis, launching iPhone yang ditunda, toko-toko Apple yang tutup di banyak negara, sahamnya terus terbang. Sahamnya terus terbang karena menandakan ya sudah selesai hubungan antara laba perusahaan dan lain-lain dengan ekonomi. Dengan laba perusahaan dan pergerakan harga saham Apple sendiri naik luar biasa. Di awal tahun harganya $300, sekarang sudah $497. Ini merespon kejatuhan penjualan, toko-toko tutup dan lain-lain. Kembali lagi, ini menunjukkan bahwa sudah nggak ada lagi tuh korelasinya kayak gitu. Harus dipaksa banget dihubungin, tapi bandar bisa menaikkan harga dengan harapan semakin dinaikin, semakin orang beli sahamnya. Karena intinya kan bursa saham itu hanyalah ada saham yang dimasukkan ke dalam bursa dan uang yang dimasukkan ke dalam bursa. Cuman itu inti bursa saham. Kalau orang banyak menyuntikkan uangnya ke dalam bursa karena bingung mau ngapain, ya itulah yang dipermainkan, itulah yang diperebutkan di bursa saham. Nggak ada hubungannya sama ekonomi minus 70, ya nggak apa-apa minus 70. Yang penting adalah uang terus masuk ke bursa. Ekonomi plus 50 ya juga nggak merubah apa-apa kalau nggak ada dana segar baru yang masuk ke bursa. Dan itulah intinya karena kita cuma rebutan tarik-tarikan antara uang dan saham di bursa saham. Semakin banyak dana yang masuk, itu yang saya sering ceritakan dalam teori bakar lahan, semakin banyak dana yang masuk, semakin bisa bandarnya memutarkan ininya, membuat show-show untuk menarik harga semakin besar. Tentunya dana segar banyak masuk aja nggak cukup untuk menaikkan harga saham, harus ada bandar yang menaikkan. Itu sebabnya saham-saham yang masuk banyak investor retail di situ nggak pernah naik, karena bandarnya nggak naikin lagi. Banyak kita tahu saham-saham sejuta umat, hampir semua sahamnya gocap, meskipun banyak dana retail yang masuk, tapi bandarnya nggak berminat naikin lagi. Seperti itu. Hal lain juga yang menarik di sini adalah yang mungkin dibahas adalah data COVID-19 yang terus bertumbuh, terus mencetak rekor, positive rate-nya sudah 17,4% per kemarin. Jadi saya terus mengingatkan hati-hati, resiko terjangkit COVID-19 semakin besar meskipun kita tahu kadar ketakutan kita terhadap virus ini memang sudah berkurang drastis. Saudara saya, adik saya dan keluarganya pun puji Tuhannya udah sembuh saat ini dari COVID-19 tanpa harus ke rumah sakit. Seperti itu, tapi tentunya kita sebaiknya menjaga diri sebaik mungkin dalam kondisi ini, tapi kalau kita lihat perkembangan di seluruh dunia, rasanya kecil kemungkinan akan diterapkan PSBB lagi, PSBB ketat lagi, lockdown lagi di negara-negara besar, apalagi di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi sekarang kendala terbesarnya adalah rasa takut akan misalnya akan mati itu kendala terbesarnya, itu yang menghambat ekonomi. Atau bukan mati, mungkin miskin karena biaya perawatan di Indonesia kan mahal banget. Jadi kendalanya ada di situ, seperti itu. Oke, itu aja buat hari ini, buat minggu ini yang bisa kita pelajari. Saya akan langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan Pak Yohanes Wilson. Pak Arga mau tanya berkaitan ilmu bandarmologi juga. Apa mesti setiap hari dipantau pergerakan bandar suatu saham yang sudah beli biar tidak kecolongan apabila saham sudah dibeli dan mendadak diguyur sama bandar? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih sebelumnya. Ini juga banyak pertanyaan sejenis yang masuk tentang ini. Intinya menanyakan apakah analisa bandarmologi hanya bisa digunakan untuk trading jangka pendek. Apakah nggak bisa buat trading jangka panjang atau buat investasi? Seperti itu. Jadi mungkin saya bisa menjawab seperti ini. Contoh pertanyaan baik dari Pak Wilson ini, kalau kita mengamati market secara mendetail setiap hari, tentunya kita bisa bereaksi lebih cepat. Kalau bandar tiba-tiba habis akumulasi mutusin untuk ngebanting, kita bisa keluar lebih cepat. Yes, itu idenya. Jadi analisa bandar idenya kita memperhatikan pergerakan bandar. Kalau yang tadinya jangka pendek, kalau kita ngelihat bahaya ya kita langsung keluar. Seperti itu idenya. Jadi kalau kita, artinya apa? Banyak yang mengatakan kalau kita nggak punya waktu mengamati, berarti bandar ngebanting meskipun kita tahu setelahnya udah terlambat karena kita nggak sempat keluar. Yes, itu memang benar.
Kalau idenya kayak gitu. Cuman pertanyaannya, ini nggak harus berhubungan dengan analisa bandarmologi. Orang analisa teknikal pun, gitu kalau bandar ngebanting, ya tetap dibanting kan. Emang hanya karena pakai analisa teknikal, bandar jadi dilarang ngebanting saham itu ya bebas dong. Jadi nggak ada hubungannya dengan analisa bandarmologi, atau analisa foreign flow, atau analisa teknikal, atau analisa fundamental. Apakah kalau kita menganalisa value investing, bandar jadi dilarang ngebanting saham? Itu kan nggak juga. Sama aja kan. Bedanya kalau analisa bandarmologi kita mempelajari, kita melihat ketika bandar sedang ngebanting, jadi kita bisa kabur. Kalau analisa fundamental ya dibanting ya udah, ini keanehan market. Ya sama-sama dibanting sahamnya. ICBP yang jualan Indomie aja bisa auto reject berhari-hari. Auto reject bawah kan. Jadi dibanting sih, ini bandar bebas ngebanting dan apapun analisanya nggak peduli. Nggak peduli. Jadi itu bukan kendalanya tentunya. Tapi tentunya untuk investasi misalnya kita harus wise memilih sahamnya. Kalau dari sisi bandarmologi kita harus wise. Kita lihat di belakang apakah bandar ini punya kebiasaan ngebanting gila-gilaan atau naikin gila-gilaan. Kalau Anda ngelihat punya pattern seperti ini ya jangan dibeli saham itu. Jadi Anda nggak harus ngamatin pergerakan bandarnya setiap saat. Kalau Anda mau investasi jangka panjang, jangan beli saham kayak Friend misalnya. Yang bandarnya bisa menerbangin 70% terus ngebanting lagi 2 minggu setelahnya. Kalau Anda nggak ngelihat market saat itu ya gawat kan. Jadi seperti itu. Jadi patternnya seperti itu. Jadi strateginya seperti itu. Jadi itu ya dengan analisa bandarmologi pun nggak semua kok bandar yang gerakannya serampangan kayak Friend. Dan sama aja Anda pakai analisa teknikal pun kalau bandarnya ngebanting ya hancur kan. Tadinya support jadi resisten. Tadinya dikira pullback jadi crash kayak gitu. Jadi downtrend dari bullish jadi bearish ya sama aja. Kayak gitu. Jadi nggak merubah apapun analisa bandarmologi nggak harus ini. Cuman kita harus punya wise. Misalnya contoh metode yang bisa jangka menengah atau panjang. Saya contohin analisa foreign flow biar mudah dimengerti. Misalnya ada saham. Kita mainnya mau panjang nih, mau panjang, mau ini jadi kita hanya menunggu misalnya kita setelah beli misalnya contoh kita beli BRI karena di awal Maret di pertengahan Maret lalu kalau nggak salah kan dikumpulin kita beli pakai foreign flow terus kita punya prinsip sendiri. Saya baru akan jual ketika asingnya jualan sampai 2 triliun. Atau asingnya jualan lebih banyak dari pembelian mereka bulan Maret. Pembelian akhir Maret lalu. Saya baru fokus di situ. Misalnya saya contohin sini deh. Nah ini BRI kan. Nah ini BRI. Kita tahu di sini di bulan Mei, bukan Maret. Bulan Mei asingnya belanja, naikin harga. Terus kalau yang mau panjang, kita tinggal bilang. Saya baru akan jual kalau asing sudah jualan lebih banyak dari pembelian bulan Mei. Jadi barang yang dibeli akumulasi ini udah dijual semua, saya baru keluar. Ternyata setelah dijual, asing milih naikin lagi ya dia ikut lagi. Sama, bisa jangka panjang bisa. Karena orang itu punya knowledge kalau asing masuk, harga naik. Asing keluar, cuman nggak naik, nggak selalu turun. Jadi dia tunggu dulu sampai keluarnya terlalu banyak. Kadang-kadang asing jualan banyak langsung jatuh kalau berhari-hari. Cuman kan ini belum terjadi, jadi dia nunggu. Jadi strategi bisa disesuaikan. Analisa bandarmologi, foreign flow bisa disesuaikan. Dan satu hal juga yang tentunya kita harus fair, hanya karena bandarnya ngebanting satu saham, bukan berarti itu masalah bandarmologi kan. Apapun analisanya, kalau bandarnya ngebanting saham itu ya jatuh. Nggak masalah. Bandar ICBP ngejatuh ICBP, ngebanting ICBP. Ya kata bandarmologi itu bandarnya lagi distribusi. Kata technical itu ini break downtrend dari bullish jadi bearish. Kata fundamental ini karena akuisisi kemahalan. Semua nyebut kan, tapi yang sama adalah ICBP dibanting. Jadi nggak membedakan kok kayak gitu. Kalau Anda merasa Anda bisa invest pakai value investing, pakai technical, kenapa nggak bisa invest pakai ini? Bahkan Anda punya knowledge, yang punya kepentingan lagi ngapain, tentunya itu akan membantu Anda buat invest jangka panjang juga. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Terima kasih pencerahannya Pak Arga. Jadi banyak pemahaman baru tentang naik turun harga saham. Mau nanya, apakah asing memang mau keluar dari bursa Indonesia? Bukankah mereka mau cari duit di Indonesia? Atau saat ini mereka keluar lalu akan masuk lagi? Kapan itu? Apa bisa dijelaskan pengalaman yang lalu? Apakah pernah terjadi seperti ini? Bujur melalah. Sepertinya ini orang Karo, maaf saya nggak bisa bahasa Karo. Oke, saya jawab dulu. Apakah asing mau keluar dari bursa kita? Asing sedang keluar dari bursa kita. Itu tren yang terjadi 3 tahun terakhir. Asing sedang keluar di bursa kita, dia sedang profit taking besar-besaran. Kayak gitu. Bukankah mereka cari duit di bursa kita? Yes, mereka sedang cari duit dan mereka sedang panen jualan besar-besaran di harga tinggi saat ini. Itu yang terjadi di asing di saham-saham blue chip. Seperti itu. Terus, apakah mereka akan masuk lagi? Kapan itu? Ya tentunya kita harap mereka akan masuk lagi. Itu doa kita semua. Asing masuk lagi di bursa kita, ngumpulin lagi sehingga IHSG bisa bullish lagi, mengejar ketinggalannya dari bursa-bursa dunia yang bahkan di Amerika udah cetak new high. Rekor new high di masa bahkan lebih tinggi dari sebelum COVID. Itu harapan kita semua. Dan tentunya sebagai investor lokal yang mungkin bisa kita bantu, apalagi yang anti analisa foreign flow, adalah ketika asing jualan, tampunglah sebanyak mungkin. Karena semakin harga bertahan, kayak gini kan, semakin harga bertahan, semakin banyak asing jualan, semakin harga nggak turun ketika asing jualan, itu berarti asingnya untung besar. Bayangkan asingnya beli di sini, jualan di sini. Ketika asing untung besar, ada kemungkinan dia mau melakukan lagi, saya beli lagi. BRI diterbangin lagi. Nanti ketika asing jualan lagi di harga atas, tolong ditampung sebanyak-banyaknya. Supaya harganya nggak turun, jadi asingnya happy. Wah, gue cuan terus di BRI. Kerek naik, jual di atas. Kerek lagi naik, jual di atas. Jadi itu yang bisa membuat asing happy. Dan harapan kita, kalau asing happy trading di Indonesia, dia akan terus balik lagi. Mumpung investor lokal lagi banyak, jadi kita bisa berikan keuntungan buat investor asing sebesar mungkin. Itu yang memicu mereka bisa balik lagi ke bursa kita, naikin lagi. Karena seperti dalam video sebelumnya saya katakan, tugas asing adalah menaikkan harga saham, menaikkan IHSG. Tugas kita adalah menjadi support. Asing kalau naikin, dia nggak bisa jualan di atas, dia nggak akan naikin lagi. Jadi asing beli di bawah, naikin ke atas, jualan di atas. Kita nampungnya di atas. Supaya asing cuan kan. Beli 3.000, jual 4.000, dia cuan. Aduh. Syukur gue dapat 1.000 selembar saham 1.000. Saya coba tarik lagi deh, gitu. Ditarik lagi ke atas, nanti jual lagi di 5.000, gitu kan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kapan itu kita bisa terjadi? Cuma kalau investor lokal tentunya kita harap sekuat mungkin menahan gempuran asing, jadi IHSG nggak turun, jadi mereka happy, dari Indonesia balik lagi, supaya IHSG bisa mengejar ketertinggalan. Seperti itu. Lanjut. Siang Pak Arga, apakah Bandar beli saham menggunakan value investing sehingga saham-saham yang dianggap murah bisa dinaikkan agar menarik, atau jika perusahaannya sudah bagus dan valuasinya murah, si perusahaan mencari sutradara agar sahamnya naik dan kekayaan juga naik? Terima kasih. Apa ya? Yes, bisa aja. Nggak usah sebut value investing lah sebagai pengelola perusahaan, kan itu biasanya analisa yang biasa dipakai komentator saham. Intinya gini aja, kalau si owner perusahaan merasa perusahaannya bagus dan dia anggap, misalnya nggak usah pakai value investing, dia tahu perusahaan ini untungnya segini, masa cuma dijual segini, dia ngerasa nggak happy. Masa market cap-nya cuma segini sih, masa market cap-nya cuma 200 miliar sih, kayak gitu. Pesaing saya lebih jelek, market cap-nya 400 miliar, kayak gitu. Bisa kan dia merasakan itu? Terlepas itu sesuai dengan rumus-rumus value investing atau enggak, itu bukan urusan ownernya. Kayak gitu. Jadi dia bisa aja melihat kondisi itu, seperti dikatakan Pak Arbi PP ini, dia akan menyewa bandar. Akan meng-hire bandar, meng-hire sutradara untuk menaikkan harga sahamnya, supaya dia tambah kaya, pertama.
Dan supaya sahamnya laku, atraktif, dia bisa profit taking di atas. Kerek dari bawah ke atas, di atas profit taking. Itu bisa aja terjadi, yes. Itulah yang jadi harapan utama para value investing, value investor. Berharap kalau perusahaannya murah, suatu hari ada yang naikin, jadi dia ke bawah naik. Itu harapan mereka. Masuk akal harapannya? Masuk akal. Kan prinsip dasar analisa fundamental, beli aja nanti juga naik. Nanti itu kan nggak ada batas waktunya kan. Kalau ada perusahaan murah, beli aja nanti juga naik. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, yang pasti panjang kayak gitu kan. Itu prinsip analisa fundamental. Jadi cuma perlu kita ketahui, nggak ada aturannya di mana hanya perusahaan bagus yang boleh dinaikkan. Nggak ada. Bursa saham kita nggak melarang perusahaan busuk dinaikkan. Harga sahamnya nggak ada aturannya. Lu mau naikin ya siapa bursa untuk melarang harga sahamnya dinaikkan. Jadi perusahaannya boleh saja busuk atau abal-abal atau nggak jelas atau mau bangkrut, tapi si pemegang kepentingan mutusin untuk naikin aja harganya. Kan sama. Apa bedanya? Sama-sama sewa sutradara, sama-sama naikin, supaya orang tertarik, di harga atas jual. Sama aja. Itu sebabnya, mungkin saya bisa kasih PR ke Anda. Anda lihat deh, saham-saham yang jadi top performer 5 tahun terakhir aja. Nggak usah panjang-panjang, biar nggak banyak PR-nya. 5 tahun terakhir saham-saham yang jadi top performer. Terus Anda googling satu-satu, yang naiknya paling banyak dalam 1 tahun tersebut. Anda googling satu-satu. Saham-saham yang naik paling banyak, Anda cari. Ada nggak perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan-perusahaan jelas? Umumnya nggak. Umumnya perusahaan misterius semua. Seperti itu. Jadi coba Anda cari, jadi Anda lihat. Jadi nggak ada aturannya. Ini nggak ada aturannya perusahaan bagus, harus bagus dulu perusahaan, baru harga dinaikin. Bahkan lebih enak, saya pribadi pernah ngomong sama salah satu pemilik perusahaan, saya bilang, jujur, kalau bagi bandar lebih enak naikin perusahaan abal-abal. Jadi nggak ada yang marah. Diobok-obok, dinaik turun, dibanting, dihancurin, akhirnya diparkirin sampai mati, nggak ada yang marah. Kalau perusahaan bagus, lebih banyak aturannya, lebih banyak tanggung jawabnya. Jangan sampai turun segini, nanti di atas ada orang pengen jualan, dan lain-lain. Seperti itu. Pertanyaannya bagus. Lanjut, saya jawab pertanyaan lain. Dari Pak Reza Safrianto, bro, soal yang BRI untung belasan juta ya wajar-wajar aja lah kalau cuma belasan juta, miliaran juga ada. Yes, setuju. Kok malah dipikir Photoshop sama yang nanya itu ya, saya nggak tahu. Kemudian terkait BBRI naik karena asing, menurut gua ya nggak gitu juga lihatnya. Metode value investing ya benar juga untuk dijadikan salah satu alat indikator. Nah sekarang kalau asing menyebabkan BBRI naik, kembali lagi pertanyaannya, kenapa asing mau beli BBRI? Apa dia iseng doang beli BBRI? Gue beli BRI 1 triliun iseng aja, kan nggak gitu. Dia beli karena dia analisa fundamental dan teknikal juga. Asing dan bandar juga manusia, jadi nggak akan asal beli barang kalau di blue chip. Nah, ini seru pertanyaannya. Jadi mungkin ini ada beberapa pemahaman yang menurut saya salah di sini. Pertama, kita harus realistis. Orang trading di bursa itu tujuannya cuma satu, kan asing dibilang asing beli cuma iseng, enggak, orang asing beli enggak iseng. Asing beli untuk cari untung. Itu kerjaan mereka, cari untung di Bursa Indonesia, itu kerjaannya. Cari untung itu nggak harus bergerak sesuai dengan dosen kampus atau komentator saham. Fundamentalnya harus bagus dulu untuk cari untung, ya nggak harus. Yang penting lu cari untung kan. Kayak gitu. Jadi asing beli buat cari untung kok, bukan karena fundamentalnya bagus dia harus beli. Bisa aja ketika fundamental bagus dia manfaatkan ini waktunya gue jualan. Kenapa enggak? Karena dia ngerasa itu strategi menarik buat untung, itu fundamental. Jualan aja, waktunya jualan bisa aja kan. Karena kalau kita realistis, nggak ada bedanya perusahaan BRI di bulan April ini ketika terpuruk
ketika naik, ketika rata, dan ketika naik nggak ada bedanya secara fundamental. Nggak ada bedanya. Perusahaannya masih bergejolak karena krisis COVID. Yang membuat naik, stabil dan naik itu asing yang beli, asing profit taking, asing beli lagi. Jadi nggak usah dipusingin alasan mereka apa, alasan mereka cari cuan. Kenapa mereka naikin lagi di sini? Saya yakin karena mereka udah seneng nih ngangkat di sini cuan, profit taking. Dia mau angkat lagi supaya bisa jual lagi di atas, itu doang tujuannya. Asing bukan datang ke Indonesia untuk mengagumi analisa fundamental, bilang ini fundamental bagus, berarti kalau fundamental bagus, hati saya tergerak untuk beli BRI. Kalau jelek, hati saya tergerak untuk jual BRI, bukan kayak gitu. Seperti dibilang, asing juga manusia, asing juga trading buat cari untung. Bukan untuk mengidolakan teori-teori fundamental, ekonomi, data-data keuangan, bukan itu. Mereka mau cari untung, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu, dan kalau mengaitkan pembelian BRI ke value investing, menurut saya itu sesuatu yang berlebihan. Karena apa? Karena saya kenal kok, bahkan adiknya istri saya sendiri di bulan Maret atau April, saya tahu dia wanita yang cukup sukses, yang sukses banget lah, bisa dibilang sukses banget. Terus ketika market crash, saya bilang, masuk ke market, gue bilang saham-saham pada murah, lu kan banyak duit. Saya cuma bilang gitu iseng kan. Dia cuma bilang, terus saya kasih list beberapa saham, terus salah satu saham yang dia pilih BRI. Dia beli BRI, dan strategi Sultan Panjang Sabar. Dia punya duit banyak, mau diturunin kayak apapun dia beli. Jadi ya udah, oke, saya ngobrol sama saya, ya udah kalau strateginya itu good enough. Pokoknya kalau setiap turun lo beli ya, setiap semakin turun segini lo beli siap katanya. Dia beli BRI, dia beli BCA dan beberapa saham lainnya. Saya percaya hampir semua udah untung sekarang, walaupun nggak semua dananya tergunakan karena nggak turun sebanyak yang dia harapkan, kayak gitu. Dan sekarang udah untung. Pertanyaannya, apakah dia beli BRI karena value investing? Kagak. Dia tahu istilah value investing aja mungkin enggak. Intinya BRI itu perusahaan terbesar dengan untung terbesar di bursa kita selama mungkin 10-20 tahun terakhir. Kinerjanya sangat baik, harganya udah murah. Kayak orang beli sendal aja. Dulu dijual 500.000, sekarang 250.000, gua beli, beres, sendalnya bagus. Nggak usah dikait-kaitkan sama value investing, karena ini nggak lagi ngomong yang ajaib-ajaib gitu, beli perusahaan yang menemukan pemutiara di dalam jerami, kayak gitu nggak usah lah. Sekarang Warren Buffett juga udah nggak gitu kok. Warren Buffett aja belinya Apple, Amazon, dan lain-lain, kayak gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Anthony dari Pontianak. Bro Arga kelihatannya seperti orang baik, smart meskipun masih sangat muda. Saya senang podcast-podcast Pak Arga yang sangat masuk akal dan tidak dimanis-manisin. Namun dalam pembahasan bro atau Pak Bro Arga juga punya kebiasaan yang kurang baik yang sering merendahkan YouTuber lain dengan kata-kata seperti ngeliatin bintang atau melototin candlestick. Kata-kata seperti ini yang menyinggung para YouTuber lain yang membuat nama Bapak banyak dijelek-jelekan di forum-forum saham. Namun menurut saya, kalau Bapak bisa merubah pembahasan Bapak dan ikut mendukung para YouTuber lain, Pak Arga akan semakin populer dan tidak banyak hatersnya. Hanya nasihat dari orang tua ke anak muda saja, coba dipikirkan. Waduh, thank you banget Pak Anthony untuk nasihatnya, saya terima nasihatnya ya. Mungkin saya sedikit menjawab aja, saya senang dinasihatin seperti ini. Saya sedikit menjawab aja, sebenarnya kalau menurut saya, masalah ini sederhana. Kenapa kenapa banyak yang tersinggung? Karena kebetulan mungkin si podcast kami ada banyak YouTuber lain yang mungkin penasaran dengan analisa bandarmologi, pengen belajar dan lain-lain, dan nonton setiap podcast kami. Dan mungkin at one point di satu sisi dia senang, di satu sisi dia mungkin merasa dapat ilmu baru atau apa, saya nggak tahu juga. Cuma di sisi lain ketika
ada jualannya yang tersinggung atau ada jual dagangannya yang mungkin dikritik, dia rasa saya mengkritik dagangannya, sakit hati dia. Kalau saya dalam kondisi kayak gitu, tips saya sederhana, ya udah nggak usah nonton lagi. Kan gitu. Saya pribadi nggak nonton video YouTube siapapun. Video YouTube berkaitan dengan saham di Indonesia satu pun nggak saya nonton. Jadi saya nggak pernah tersinggung sama sekali. Saya nggak peduli. Saya nggak punya waktu untuk nonton itu. Dan kebetulan saya belum menemukan satu konten menarik atau rasa penasaran tertentu terhadap satu metode. Jadi saya harus ikutin podcast dan lain-lain, pembahasan yang lain. Saya nggak bilang jelek, saya simply nggak tahu. Jadi saya nggak punya tujuan untuk merendahkan YouTuber lain. Saya simply nggak kenal dengan YouTuber lain. Jadi nggak, kalaupun ada yang merasa tersinggung, ya itu kebetulan aja, mohon maaf. Saya nggak kenal dengan YouTuber, saya cuma kenal salah satu YouTuber, itu pun kenapa? Karena satu YouTuber yang saya kenal, itu pun pertama karena beliau alumni workshop bandarmologi, kedua karena mereka, karena timnya ngajak saya collab, dia mau wawancara tentang bandarmologi, saya welcome aja. Saya happy aja, dan seperti itu kan. Mendukung para YouTuber lain, ada kata-kata itu di sini, yes, saya mendukung. Kalau ada yang butuh bantuan, ada yang mau collab, saya terbuka aja. Cuma saya nggak bermaksud menghina siapapun, simply nggak kenal dan nggak ini. Saya fokus, tapi di sisi lain, kenapa, dan kalau orang-orang ini tersinggung kalau saya bilang melototin candlestick, ngeliatin bintang, ya stop aja melototin candlesticknya, kan nggak usah ini. Yang pasti saya nggak nge-point out ke siapapun di ini, kami bukan maksud saya itu. Saya simply merasakan, saya simply sharing apa yang saya alami. Misalnya, saya belajar analisa teknikal bertahun-tahun, punya puluhan buku, baca puluhan buku, ikut seminar, beli sistem. Cuma saya saat ini, saya bisa mengatakan, itu semua nggak ada gunanya, dan saya sih ngerasa, saya udah nggak pakai satupun. Itu pendapat saya. Saya nggak nyebut brand, nggak menunjuk satu orang, nggak. Itu simply pendapat saya. Saya ngerasa value investing itu harus disertai dengan ini. Saya belajar juga value investing, tapi harus disertai dengan strategi Sultan Panjang Sabar yang saya bahas di video BMTR tentang Lo Keng Hong. Kalau nggak disertai itu percuma. Itu juga yang saya alami. Saya cuma sharing itu kok, nggak ada maksud menjelekkan siapapun. Kalau ada orang lain pengen sharing sebaliknya, misalnya pengen sharing sebaliknya, saya ikut workshop bandarmologi CTS dan saya rugi, ya silakan sharing, itu hak dia juga. Menurut saya itu, karena itu pengalaman dia, saya nggak berhak merubah pengalaman dia, karena yang pasti saya menceritakan yang dialami, dia pun menceritakan. Kalau saya ada jawab tentang komentar orang dan lain, itu simply tujuannya mengedukasi, dan karena yang ditanya berhubungan dengan kami. Nah, kadang-kadang kita dapat message, oh ini lagi dijelek-jelekin, apa komentar Anda, kayak gitu. Saya kadang-kadang ditanya sama alumni, sama kenalan, atau simply dikirim di IG, komentar saya nggak ada, saya nggak kenal. Gitu, kalau cuma jelek-jelekan. Cuman kalau ada pembahasannya, ada yang bisa saya jawab untuk mengedukasi dari pertanyaan tersebut, saya akan jawab. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi thank you untuk nasihatnya, untuk Pak Antoni. Oke, 1-2 saham ini lagi. Oke, ini Pak Arga mau nanya, kalau tertarik soal pemindahan tidak tercatat di broker karena pemiliknya sama seperti dibahas di 2421, ini tentang video sebelumnya. Kalau suatu saat pemindah bukuan saham dengan jumlah broker bisa terbuka untuk publik melalui broker summary atau jenis summary khusus lainnya, bagaimana menurut Pak Arga sendiri dari sisi bandarmologi? Soalnya agak licin ya, kalau misal kita tahu yang akumulasi broker X yang jual broker Y. Sementara di Broksum, broker X seolah-olah nyangkut, padahal dia juga orangnya yang jualan dan lagi ngabisin barang. Seharusnya pemindahan saham dengan jumlah lot besar atau tertentu bisa dilihat publik sih kalau menurut saya. Mohon pencerahannya. Ini sedang membahas ya, bandar bisa beli pakai broker X, barangnya ditransfer dengan nama yang sama ke broker Y, dan dia jualan pakai broker Y. Itu realitanya. Dan itu nggak bisa dideteksi karena pemindah bukuan bukan transaksi, dan karena itu bukan transaksi,
Jadi nggak harus ada tercatat kayak gitu. Kalau someday ada catatannya, saya happy banget. Copet-copet para pengikut analisa bandar mungkin akan happy banget kalau tercatat. Cuma tentunya BEI juga harus fair lah, jangan hanya investor retail yang dibela, bandar pun harus dibela karena bandar ya tanpa bandar apalah artinya bursa saham gitu, cuma jadi perusahaan yang harganya nggak gerak dan di akhir tahun kita dapat ini apa dapat apa namanya dapat dividen lebih kecil dari deposito. Jadi saya rasa sudah cukup fair peraturan yang berlaku, tapi kalau ada akan baik banget tentunya. Ada akan baik banget, tapi kalau nggak ada ya kita harus menyesuaikan. Analisa bandarmologi kita harus include asumsi kalau bandar bisa beli pakai broker X, jualnya pakai broker Y. Seperti itu. Itu pendapat saya. Dari Sugeng Prihatin. Oke. Jika bandar menyamar pakai broker retail seperti YP, lalu bagaimana membedakan gerak bandar dengan gerakan retail? Oh, gerakan bandar biasanya banyak, misalnya anggaplah pakai YP. Kalau YP pagi-pagi udah ajar kanan 20M, 30M buat harganya gap up, itu pasti bandar. Kalau YP jualannya gede banget, itu pasti bandar. Jadi beda sama retail lain dan banyak lah intinya kalau bandar pakai YP dalam jumlah besar akan terlihat bagi yang mau fokus menganalisa data-data broker summary transaksi sepanjang hari itu akan terlihat. Cuma butuh latihan aja dan logika sederhana. Jika saham akan dinaikkan, apakah selalu ditandai dengan akumulasi? Selain akumulasi, apalagi tanda-tandanya? Saham dinaikkan, ketika saham naik itu bandar bisa akumulasi. Kalau bandar akumulasi kita ikut biasanya. Ada cuman markup, kalau udah punya ya siap-siap jualan, hati-hati karena bandar mungkin beli di bawah, di markup jual di atas. Kalau naik bisa juga kalau distribusi kecil ya, kalau gitu ya kita nggak usah ikut. Candle-nya sama-sama naik, tapi di balik itu bandar bisa akumulasi, markup, atau distribusi. Jadi itulah analisa bandarmologi, jadi kita nggak hanya terpicu sama harga. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin terakhir ya. Kalau analisa fundamental, kita tahu ada Lo Keng Hong dan Warren Buffett yang sudah berhasil sukses di saham. Kalau di analisa teknikal ada atau analisa bandarmologi sebenarnya ada tidak sih yang sudah benar-benar sukses seperti mereka dan bukan hanya self-proclaim aja tentang kesuksesan pribadi untuk jualan seminar atau premium membership. Serius nanya, mohon dijawab. Oke. Menurut saya kalau di-compare analisa fundamental apalagi Lo Keng Hong dan Warren Buffett dengan analisa bandarmologi itu sangat nggak fair. Apalagi kalau nge-compare-nya dari sudut pandang kekayaan. Menurut saya nggak fair karena apa ya? Karena pertama, Warren Buffett dan Lo Keng Hong yang mereka buat sukses itu karena mereka trading di waktu puluhan tahun lalu. 50 tahun lalu beli saham Coca-Cola, 60 tahun lalu beli saham apa gitu kan, bank apa. Dan harga sahamnya dalam 50 tahun ini naik, jadi mereka kaya raya. Kalau Anda lihat misalnya kinerja Warren Buffett yang kelihatan 10 tahun terakhir nggak istimewa. Saham yang dia beli Warren Buffett 10 tahun terakhir nggak istimewa. Dia beli Apple ketika udah nerbitin iPhone, udah jadi perusahaan termahal di dunia, dia beli Apple pada saat itu. Warren Buffett ketika market crash kemarin cut loss. Ketika udah bullish, ketika sudah terlihat bursa saham udah nggak ada hubungannya dengan ekonomi, mereka beli lagi di atas. Jadi menurut saya nggak fair, kalau cuma dia kan udah kaya raya, menurut saya nggak fair. Lo Keng Hong juga sama, dia beli saham UNTR, beli saham Embai, ketika saham murah. Pada saat dia beli analisa bandarmologi pun belum ada. Data-datanya belum bisa diakses, kayak gitu. Dan kita juga lihat Lo Keng Hong sendiri terlihat lama-lama sudah mulai mulai mengarah untuk menjadi bandar. Itu yang saya bahas di ini dalam pergerakan mereka di BMTR udah lebih pro ke situ. Seperti itu. Tapi itu kan bandar. Kalau bandar kaya raya banyak. Cuman kan bandar nggak bisa dibilang analisa bandarmologi kan. Bandar nggak fair dibilang analisa bandarmologi karena ya bandar. Bapak Beni Cokro jauh lebih kaya dari Bapak Lo Keng Hong. Tapi dia jadi bandar.
Tujuan analisa ini, tujuan analisa bandarmologi adalah analisa mengikuti pergerakan bandar-bandar itu. Atau banyak orang-orang terkaya di Indonesia banyak kaya karena dia berhasil menaikkan harga sahamnya secara luar biasa. Jadi dia sangat kaya. Itu juga bisa disebut bandar. Cuman kan ya tentunya dia pemilik perusahaan juga. Mungkin nggak layak disebut analisa bandarmologi. Tapi tujuan kita ngikut itu. Kenapa nggak ngikut Lokeng? Kalau saya karena saya nggak punya duit tanpa seri yang bisa terus average down. Jadi sultan panjang sabar saya nggak punya. Kayak gitu. Jadi itu pendapat saya. Kalau banyak yang sukses, banyak pakai analisa bandarmologi. Saya bisa kenal beberapa orang yang cerita dan lain-lain. Tapi apakah dia sekaya Lo Keng Hong sehingga muncul bisa jadi misalnya punya saham Indi 10% sampai punya triliunan, setahu saya belum ada yang seperti itu pakai analisa bandarmologi. Analisa bandarmologi sendiri lebih tepat sebagai copet kecil. Kalaupun dia tersebar, mungkin uangnya 1 triliun tapi disebar di banyak untuk dia nyopet di banyak. Itulah analisa bandarmologi. Kalau udah analisa bandarmologi, kalau udah punya saham sampai 10% itu bukan copet lagi. Itu nggak bisa lagi disebut copet. Walaupun mungkin yang buat dia sukses itu analisa bandarmologi. Kalau saya misalnya, someday saya punya saham 10% sehingga saya ketahuan kaya tanpa self-proclaim. Saya nggak pernah bilang saya kaya juga anyway. Cuman kalau yang dibilang di sini kan nggak self-proclaim kan. Jadi benar-benar kaya kayak Lo Keng Hong. Berarti saya harus punya saham banyak. Karena kalau enggak ya ngapain juga orang nunjukin kekayaan kan. Nggak ada benefitnya kayak gitu. Punya uang 1 triliun tapi nggak tercatat di pemegang saham besar manapun. Ya ngapain ngaku-ngaku. Gua punya duit 1 triliun. Kayak gitu. Ikut seminar gua. Kayak gitu kan. Ngapain orang kayak gitu. Itu yang saya pahami dari analisa bandarmologi. Kalau analisa teknikal memang cukup fair kalau di-compare. Karena analisa teknikal sendiri dibuat sama sejarahnya udah ada hampir 100 tahun. Kayak gitu. Cuman kita tahu memang mungkin Bapak atau Ibu ini juga sadar, mayoritas di analisa teknikal yang tokoh-tokohnya atau yang dikenal menggunakan analisa teknikal aja ya, analisa teknikal aja, memang so far lebih banyak yang self-proclaim. Yang memang nggak pernah sekaya kayak Lo Keng Hong atau Warren Buffett yang punya tercatat berapa persen kepemilikannya memang nggak ada. Tapi banyak yang misalnya, yang saya tahu Darvas, itu metode yang sangat terkenal. Darvas, bukunya kalau nggak salah judulnya How I Make $3 Million from Stock Market. Bagaimana saya untung $3 juta dalam stock market. Itu belum tentu benar. Itu judul buku, biar banyak yang buku beli. Biar banyak orang ikut seminarnya atau mungkin dan lain-lain. Bahkan kalau Anda googling Darvas sendiri, dia pernah diproses polisi karena bukunya itu dianggap penipuan. Mungkin dia sebenarnya nggak pernah dapat uang segitu, tapi pakai judul seperti itu. Ya kita tahu penulis buku zaman dulu, pembuat indikator zaman dulu, itu ya YouTuber sekarang kan. Ya mirip lah, self-proclaim biar terlihat sukses, itu cara jual produk investasi yang works dari dulu sampai sekarang. Kayak gitu. Misalnya kalau Elliott Wave, si Elliott-nya itu kan nggak trading. Saya ingat saya ada satu yang cukup sukses pakai analisa teknikal itu, Turtle Trader, Richard Dennis. Richard Dennis itu sempat sukses, bahkan punya kayak fund manager gitu. Jadi kalau udah punya fund manager, oke lah kita anggap dia sukses. Dan Turtle Trader kalau dipelajari mayoritas analisa teknikal, tapi dia diakhiri dengan bangkrut. Anda bisa googling juga ceritanya. Jadi mungkin ada yang lain, saya nggak ngikutin beberapa tokoh-tokoh analisa teknikal atau pencipta indikator yang benar-benar fokusnya bukan jualan buku, bukan jualan sistem, tapi benar-benar sukses di trading mungkin ada. Cuma so far saya nggak tahu. Tapi ya itu pendapat saya, kalau analisa bandarmologi ya someday kita harap ada, tapi kalau harus kaya seperti Lo Keng Hong, di mana saham istilahnya dia punya uang banyak dan tercermin di kepemilikan saham. Lo Keng Hong kan nggak pernah ngaku-ngaku, gue punya duit segini kan nggak. Tapi dia nggak bisa mengelak karena karena pemegang kepemilikan sahamnya, pemegang jumlah saham yang dia miliki udah sangat besar. Jadi dia harus harus sadar, harus mau nggak mau ketahuan kalau dia kaya.
Tapi kalau pakai analisa bandarmologi, sampai kayak gitu dia udah nggak bisa pakai analisa bandarmologi lagi. Kalau punya saham sampai 7% satu perusahaan, dia nggak bisa jadi pakai analisa bandarmologi yang fokusnya ngikutin pemain besar. Padahal dia sendiri pemain besar, terus dia ngikutin siapa. Kayak gitu. Tapi kita tahu kalau orang-orang terkait di bursa di dunia, bahkan seringkali salah satu yang membuat dia kaya adalah harga sahamnya yang terus dikerek naik. Itu yang coba kita ikutin. Jadi ya itu harapan kita juga, banyak orang termasuk saya dan banyak orang yang belajar bandarmologi bisa meraih kesuksesan dari kesuksesan para orang besar bandar-bandar yang menggerakkan harga saham untuk keuntungan dia, ya kita simply ngikut. Jadi goal analisa bandarmologi kurang lebih seperti itu. Oke. Segini aja. Thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan kalau ada punya komentar, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau Anda suka bisa di like video ini. Kalau nggak suka juga no problem, di dislike aja. See you next week. Sampai jumpa. Stay healthy. Sampai jumpa lagi.